Selamat siang, kakak-kakak semua. Siang Kak. Siang Kak Johan. Halo, Kak Arif, Kak Henry. Ya Kak. Masih kita tunggu 5 menit lagi Kak ya. 4 menit lagi lah, biar 3 lebih 10 kita mulai. Jam dua Oke, lebih sepuluh. siap Kak. Siap. Kak Henry ini jadi rapat di mana nih nanti? Kenapa Kak Rajab? Jadi di mana nanti nih kita sebelum destinasi? Ketemuan di mana? Ketemuan di mana? Kak Heru, Kak Rita, nih gimana ini?
Oke, kakak-kakak semua kita mulai ya. Oke, siap, Kak. Oke Kak, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kakak-kakak agenda kita hari ini bukan cuman ya, ada dua yaitu umpan balik RTL yang sudah kakak-kakak lakukan, rencana tindak lanjut kemarin, sama pengantar bukti karya yang kita lakukan selanjutnya. Kita fokus ke agenda pertama dulu yaitu umpan balik terkait RTL yang sudah dilakukan. Saya share screen dulu kakak-kakak. Ini dia. Nah, oke kakak-kakak. Selama kurang lebih 6 atau 7 hari kemarin, kakak-kakak sudah melakukan rencana tindak lanjut di Kombel masing-masing, komunitas belajar kakak-kakak masing-masing di sekolah terkait proyek yang akan kakak rumuskan atau program yang akan kakak jalankan di Kombel atau di sekolah masing-masing. Nah, kali ini kita akan coba mendiskusikan 1 jam pertama ya, nanti 1 jam selanjutnya untuk pengantar bukti karya. Nah, di sini concern kita terkait fokus dari penilaian dari RTL kakak-kakak. Yang akan kakak-kakak refleksikan sedikit adalah bagaimana, apakah sudah ada nggak tujuan program, menjelaskan tujuan programnya kemarin apa, Kombel masing-masing. Yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program itu sendiri. Dan yang ketiga, keterlibatan komunitas dalam sekolah, siapa saja yang terlibat di sana. Dan rencana evaluasi programnya seperti apa. Mungkin dari hasil RTL yang sudah kakak lakukan kemarin, 4 poin ini yang coba kita saling kuatkan di sini ya, diskusikan dan saling kuatkan terkait RTL yang sudah kakak-kakak lakukan. Oke, itu saja pengantarnya. Silahkan siapa yang ingin duluan untuk mencoba merefleksikan rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak lakukan. Silakan Kak. Ya Kak, Kak Heru, silakan Kak Heru. Ini rada gelap ya? Kayak saya kayak di mana gitu. Eh, Terima kasih Kak Johan, teman-teman kakak-kakak sekalian. Rencana tindak lanjut RTL yang saya lakukan di komunitas belajar sekolah saya, yang seperti pertemuan sebelumnya yang sudah saya sampaikan, bahwa di situ kita dan komunitas belajar di sekolah saya merumuskan sebuah program yang kemarin itu saya sampaikan, itu budaya positif sekolah gitu kan, dimana tujuan dari programnya itu sendiri membiasakan siswa atau membudayakan siswa hidup aktif dan sehat gitu kan, dimana bukan, kalau saya itu di program kita ini bukan hanya olahraga kayak, jadi kemarin itu kita merumuskan kegiatannya itu bukan hanya olahraga, jadi sebulan sekali itu di minggu pertama kegiatannya olahraga, terus minggu kedua makan sarapan bersama, ya masih ada sedikit hubungannya dengan
kesehatan lah gitu kan. Terus literasi dan numerasi di minggu keempatnya, minggu ketiga literasi, di minggu keempatnya numerasi gitu ya. Dimana struktur dari keterlibatan Kombel komunitas sekolah itu kita mengambil guru-guru. Kemarin tuh Kombel kita itu kita kumpulkan guru-guru penggerak yang ada di sekolah gitu kan sebagai inisiator dalam pembuatan Kombel gitu ya. Alhamdulillah sih di sekolah saya ada 7 guru penggeraknya dengan angkatan yang berbeda-beda gitu kan. Sampai ini udah program yang kedua kayak. Di program yang pertama kita setiap bulannya itu selalu mengadakan workshop sekolah gitu. Ini kegiatan program yang kedua, budaya positif sekolah gitu. Jadi keterlibatan di sini komunitas guru yang ini masuk ke dalam guru penggerak Kak. Terus rencana untuk programnya sendiri sudah berjalan 3 pertemuan kayak, jadi hampir sebulan lah ini berjalan. Kemarin yang olahraga sudah. Nah, konsepnya sendiri di olahraga di dalamnya itu ada penanggung jawabnya setiap materi, setiap tema dari budaya positifnya itu olahraga. Nah, di olahraganya ini kita ada timnya lagi Kak. Di sini guru olahraganya gitu. Nah, dari guru olahraga di sekolah kami 3 orang ya. 3 orang di sini kita berembuk lagi gimana caranya supaya kegiatan ini student center gitu, terpusat kepada peserta didik gitu kan. Nah, kita akhirnya memang olahraga yang secara keseluruhannya aktif bergerak hanya yang bisa kita lakukan yaitu senam gitu kan. Senam. Akhirnya kita mengatur setiap jenjang kelas itu kita berikan tugas kepada siswa dan tanggung jawabnya gurunya masing-masing. Misalkan kelas 10 menampilkan senam SKJ pelajar, terus kelas 11 senam poco-poco, dan kelas 12-nya senam aerobik, di mana itu semuanya itu bergantian dalam 1 jam itu untuk memimpin kegiatan senam tersebut Kak. Itu. Jadi dan itu juga secara bergantian. Jadi setiap bulannya kita ganti secara bergantian kelas di bulan pertama misalkan 10-1, 11-1 dan 12-1, bulan kedua 10-2, 11-2 dan 12-2, begitu seterusnya seperti itu Kak. Jadi kita di tema di olahraga senam ini keterlibatan guru olahraganya juga kita aktifkan, dan siswanya kita sudah berikan arahan setiap kelas itu memimpin untuk melakukan kegiatan program senam bersama gitu. Dan memang senamnya ini ya sudah di dalam aktivitas pembelajaran PJOK sebelumnya ya sudah kita sampaikan lebih dahulu. Jadi kita gantian secara gantian, dan ini masuk ke dalam penilaian mereka juga Kak, ketika dia tampil memimpin, ini masuk ke dalam asesmen juga itu. Jadi keaktifannya siswa biar lebih ini fokus semangat juga dalam memimpin senam setiap bulannya Kak. Mungkin itu Kak rencana tindak lanjut
kita terkait dengan kegiatan kombel di sekolah saya, Kak. Mungkin kalau ada masukan, saran dari kakak-kakak semua atau Kak Johan dipersilakan. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Heru. Wah, menarik cerita dari Kak Heru nih ya. Silakan kakak-kakak jika ada yang mungkin ingin bertanya, berdiskusi, siapa tahu ingin melaksanakan eh, program seperti yang telah dijalankan di sekolah Kak Heru. Silakan Kak. Karena ini pakai masker itu. Henry. Oke, Kak Henry ini. Silakan. Oke, Kak Heru, izin bertanya, untuk programnya ini kan ada senam bersama ya. Ya. Berarti rutin sebulan sekali atau Sebulan sebulan 2 kali? Sebulan sekali. Oke, udah berjalan belum Kak Heru? Baru berjalan sekali di bulan kemarin. Oh, iya. Tadi selain senam apa lagi Kak Heru? Kenapa? Selain senam apa tadi? Selain senam? Ada sarapan bersama, terus sarapan pagi ya bersama, terus kegiatan literasi dan menerasi. Oke, siap Kak Heru. Setiap Soalnya minggunya di tempat beda-beda, saya, Kak Henry. di tempat saya juga sudah dibuat jadwal itu setiap Jumat emang beda. Ada Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat ibadah, satu lagi Jumat pembinaan wali kelas. Nah, Jumat sehatnya ini yang di rolling. Jumat sehatnya ini terkadang kita Jumat sehat itu jalan santai. Kadang juga kita senam. Jadi Jumat sehatnya yang berubah-ubah, kalau yang lain mah tetap. Oh, kalau hari Jumat di saya ada lagi Kak Henry. Gimana Kak? Jumat khusus Jumat takwa aja tuh kalau sama Jumat bersih. Kalau hari Jumat ya, setiap hari Jumat. Ya. Oke, Kak Heru, ya berarti hampir mirip lah kita. Jadi ada Jumat mirip ibadah lah. namanya. Itu jam pertama juga Kak Henry ya? Iya, jam pertama. Cuma 1 jam pertama. Jumat ibadah, Jumat bersih, Jumat sehat. Jumat sehat itu ya bisa jalan santai, bisa senam, bisa makan bersama, tapi tergantung situasi kalau Jumat sehat ini. Kalau senamnya gimana itu di sana, Kak Henry? Senam massal. Kebetulan ya, tanggal 16 ini kita Jumat sehat. Jumat sehat ini kita senam massal. Biasanya selain instruktur dari dalam ada instruktur dari luar. Kebetulan hari Jumat ini instrukturnya adalah suami Bu Indri. Oh, itu dikontrak mahal itu. Kontrak langsung. Jadi Jumat ini suami Bu Indri yang ada di sekolah saya untuk mimpin senam massal. Kita aerobik. Siapa suami Bu Indri itu ya? Siapa ya? Kayaknya Mr. Bams. Jadi ada anak keterlibatan anaknya nggak? Hanya anak ada. Ngikutin Jadi aja, ya? Anak ada yang mimpin juga di atas nih teater. Jadi biasanya kalau tidak ngundang dari luar, maka anak-anak yang sudah bisa kita suruh ke depan. Iya. Karena ada beberapa anak kan yang udah bisa SKJ, bisa aerobik, nah itu untuk mimpin ke depan. Biasanya itu nilai plus anak ayah. Kalau dijanji nilai plus, mau dia maju. Iya. Saya juga berpikir kemarin kan Kak Henry juga ini olahraga tradisional ya, Kak Henry ya. Ya. Nah, kalau olahraga tradisional kan semuanya nggak aktif bergerak secara bersamaan dan waktunya juga lama gitu ya. Iya, lama. Kalau kita kan dikasih 1 jam doang nih, makanya bagaimana caranya supaya anak itu semuanya bergerak gitu kan. Dari kelas 10 sampai kelas 11 sampai kelas 12 ya paling cocok ya itu. Siap. Olahraganya senam bersama udah. Gitu kan. Nah, jadi saya juga berpikir apa olahraga tradisional gitu kan. Olahraga tradisional nggak semuanya bergerak gitu kan. Gitu. Pikir ke situ juga Kak Henry, festival siap. gitu.
olahraga tradisional. Tapi itu di momen-momen tertentu sih kalau itu ya. Kak. Itu yang Oke, kemarin udah siap berjalan Kak. kan itu yang festival tradisional itu kan. Yang semester lalu udah. Ini untuk semester berikutnya lagi. Oh, iya. Tapi kan yang semester lalu kurang sempurna karena kan waktu itu belum tahu tentang SEM. Nah, yang ini mungkin akan disempurnakan lagi karena kita sudah tahu tentang SEM tadi. Iya. Oke, terima kasih Kak Henry. Sama-sama Kak Heru. Oke, terima kasih Kak Hendri sudah berdiskusi ya, mau bertukar program. Nih, kayaknya berdiskusi terkait program yang sudah dijalankan. Kak Heru, terima kasih Kak Heru sudah menjelaskan. Ini bisa menjadi referensi saya juga ya nanti ketika memberikan mungkin workshop atau sosialisasi di daerah saya di Lombok terkait program-program yang sudah dilaksanakan kakak-kakak yang ada di Banten. Thank you Kak Heru. Silakan dilanjut Kak karena waktu nih, jadi ada beberapa yang sudah siap kayaknya di sini. Kak Henry nih sekalian. Silakan Kak Henry. Oke, baik Kak, terima kasih. Izin share dulu programnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin program saya itu sudah tampil belum ya? Oke. Kemarin program, nah ini programnya yang sudah saya diseminasikan atau saya ajak komunitas belajar di sekolah, yaitu penerapan model SEM berbasis pada proyek P5. Nah, latar belakangnya adalah dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan peserta didik tentang olahraga tradisional yang kebetulan di SMA 10 ini adalah salah satu penyumbang atlet olahraga tradisional terbanyak kemarin di Pekan Olahraga Tradisional tingkat nasional di Jawa Barat. Jadi maka saya mengangkat tema olahraga tradisional ini dalam proyek P5 yang diselenggarakan sekolah yang mengusung tema kearifan lokal. Ini latar belakangnya. Kemudian melalui komunitas belajar berkolaborasi dengan setiap mapel yang mendukung proyek P5 kearifan lokal, yaitu masing-masing sehingga peserta didik dapat menemukan bakat dan minatnya. Contohnya sebagai tim IT, tim IO, analis, atlet, manajer, pelatih, wirausaha, penulis, dan lain sebagainya. Karena di SMA 10 ini untuk alat-alat olahraga tradisionalnya cukup memadai. Dan banyak juga atlet olahraga tradisional yang dapat dijadikan contoh atau mentor. Nah, ini tujuan programnya. Tujuan programnya yaitu membentuk diri sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bertujuan untuk melatih kesehatan fisik dan mental secara berkelanjutan, proyek dengan metode pembelajaran yang aktif dan berpusat pada murid, menggunakan model Sport Education Model atau SEM. Dengan model ini, peserta didik diharapkan dapat menemukan bakat, minat, dan keinginan yang mereka harapkan, karena model SEM ini menuntut semua peserta didik aktif dalam semua aspek. Peserta didik dapat memilih perannya masing-masing dengan bimbingan guru-guru mapel yang bertindak sebagai fasilitator. Peserta didik diharapkan mampu menjalankan perannya masing-masing dengan baik melalui model SEM ini yang dikolaborasikan dengan proyek P5. Capaian dan langkah-langkah program. Diharapkan peserta didik menemukan apa yang mereka inginkan melalui model pembelajaran SEM yang diterapkan di proyek P5. Langkah-langkahnya itu yaitu perencanaan, membentuk tim, memilih olahraga tradisional yang akan dilaksanakan, kemudian menjelaskan perannya masing-masing. Kemudian ada pelatihan, yaitu pengenalan olahraganya,
pengembangan taktik dan strategi, dan simulasi pertandingan olahraga tradisional. Kemudian ada pelaksanaan, ada mini turnamennya, kemudian ada di mini turnamen itu ada peran guru sebagai fasilitator proyek P5. Selanjutnya ada refleksi dan evaluasi, yaitu diskusi kelompok, penilaian autentik, feedback, dan perbaikan. Nah, yang kelima ini adalah puncaknya, yaitu gelar karya atau selebrasi, pameran atau festival, final untuk kegiatan olahraga tradisionalnya, terus penghargaan dan pemenang. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yaitu di dalam proyek P5 ini, program proyek P5 kearifan lokal dengan tema olahraga tradisional. Kemudian siapa pesertanya? Pesertanya adalah seluruh peserta didik kelas 10. Waktunya kapan? Waktu pelaksanaannya adalah 3 bulan, dimulai bulan Januari 2025. Kemudian siapa saja yang terlibat, yaitu komunitas belajar yang terlibat dalam proyek P5 ini adalah komunitas TK, komunitas bahasa, komunitas PJOK, komunitas PKWU, komunitas sejarah, dan komunitas ekonomi. Sumber daya SMA Negeri 10, terutama ada sarana, kebutuhan alat-alatnya cukup ya memadai lah. Enggrang itu ada 20 set. Kemudian bakiak itu ada 6 set. Kemudian ada lari balok. Kemudian untuk lapangan ada 2 lapangan gobak sodor atau hadangan. Nah, untuk atlet, ini atletnya sih yang sudah berprestasi kemarin juga di kejuaraan olahraga tradisional. Komunitas ada komunitas belajar Semanio. Kemudian untuk guru sudah cukup berpengalaman untuk melaksanakan program P5 dan olahraga tradisional. Karena ada beberapa guru yang sudah tersertifikasi pelatih olahraga tradisional. Rencana dan evaluasi. Jadi rencananya itu dan evaluasi adalah pertama dari kepala sekolah, mulai dari perizinan untuk kegiatan sampai ke laporan kegiatan. Untuk WASEK, rapat koordinasi dari awal pelaksanaan, saat pelaksanaan dan akhir kegiatan. Kemudian untuk komunitas, di komunitas ini kita adakan rapat koordinasi mulai dari perencanaan sampai akhir dan evaluasi kegiatan. Untuk peserta didik yaitu pembagian peran dan penilaian. Nah, kalau untuk di komite, itu kita laporan kegiatan dan laporan keuangan, karena komite ini merupakan salah satu dari aset kita yang sangat berharga karena siap untuk memberikan bantuan untuk keuangan berupa hadiah. Tantangan tadi kan dana, tapi alhamdulillah solusinya adalah mencari sponsor dan kerjasama dengan komite sekolah. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah cuaca, mengingat kalau di bulan Januari Februari ini rentan sekali dengan musim hujan. Nah, nanti gimana cara solusinya? Kita akan melihat cuaca setiap harinya, yaitu jika memang harinya bagus, maka kita akan fullkan kegiatannya. Tapi jika memang tidak mendukung cuacanya, maka kita alihkan untuk perancangan atau analis dari pertandingan sebelumnya gitu. Durasi waktu, tantangan juga durasi waktu, karena ini perjalannya selama 3 bulan, maka nanti pasti peserta didik itu akan timbul rasa jenuh. Nah, solusinya di komunitas belajar, kita mencari ide-ide baru untuk mengisi atau ice breaking pada saat kegiatan supaya tidak ada kejenuhan dari peserta didik, yaitu dengan bisa memberikan atau menampilkan flash mob profil pelajar Pancasila dengan musiknya begitu. Jadi ini rancangan program tindak lanjut yang saya buat di komunitas belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap Kak Henry. Terima kasih. Silakan kakak-kakak menyampaikan pendapatnya nih terkait RTL berbasis Project P5 ya. Sport Education Model berbasis Project P5 dari Kak Henry. Silakan Kak.
Ayo teman-teman, Oke. kakak-kakak beri masukan. Sambil menunggu kakak-kakak, saya yang coba ingin bertanya ke kakak-kakak ini, terutama yang mengajar di SD. Siapa aja nih Kak yang ngajar di SD nih? Kasih jempol yang ngajar di SD. Tanda jempol. Oke. Ada Bu Bos juga ngajar di SD loh. Saya SD Kak Johan. Karena ini dicari tuh kan ini. Apa Kak Saya mau nanya dikit Kak terkait Karena ini dicari Kak Johan. Saya mau nanya dikit nih Apa, terkait implementasi P5 atau kakak-kakak yang sudah mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah kan di panduan P5 atau dimensi P5 kan sudah jelas, di PMN sudah ada panduannya. Gimana skemanya ketika misalkan di SD misalnya kan dalam 1 tahun boleh melaksanakan 2 sampai 3 tema kalau tidak salah ya di panduannya itu. Anggap saja 2 tema per 1 semester. Nah, gimana cara mekanisme pengimplementasiannya itu dari kepala sekolah, guru, komite, siswa itu gimana Kak? Prosedurnya tuh atau mekanismenya? Ya, terima kasih Kak Johan. Kebetulan yang Kak Johan tadi bicarakan itu, kemarin kita habis workshop tentang P5, ya itu tadi kata Kak Johan pelaksanaannya boleh lebih dari 2 ya, apalagi sampai 3 itu tergantung di sekolahan. Kalaupun pelaksananya hanya 1 kali itu juga boleh, tergantung kesiapan dari sekolahnya. Di situ kita dibebaskan untuk memilih yang kita dapatkan kemarin pelatihan. Di situ kita dibebaskan untuk memilih membuat temanya ya. Untuk dari kelas 1 sampai kelas 6 itu apakah semuanya serempak memilih 1 tema atau per jenjang Mas, istilahnya gini, kelas 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6 itu apakah 1 tema apa 2 tema. Kemarin kita dapat di pelatihan itu, dan mereka memang dikembalikan lagi ke sekolah, harus dibicarakan dengan semua dewan guru termasuk kepala sekolah pengimplementasiannya, dan kita sendiri sepakat kemarin itu maaf kita P5 kemarin tuh apa temanya bukan pepes ikan, itu mah programnya hidup berkelanjutan. maaf hidup berkelanjutan. Jadi kita tuh sepakat memilih tema hidup berkelanjutan, yaitu cara anak-anak untuk bercocok tanam ya, kalau nggak salah, karena memang saya guru olahraga sih ya, jadi cuma mengikuti saja, karena kebanyakan itu ininya ke guru kelas kita hanya ikut, dan dalam pengambilan keputusan itu memang dirapatkan. Ya contohnya kayak seperti model apa di rapat dewan guru atau di gombal kita bahas untuk P5 itu, kita sepakatnya pengimplementasiannya 1 kali dalam 1 tahun itu, dan pengawas kecamatan membolehkan kita untuk tergantung kembali ke sekolahnya, apakah di awal semester atau di akhir semester, silakan, apa maksudnya di awal semester 2 atau akhir semester 2 gitu ya pelaksanaannya. Tapi tolong, kemarin juga kita ngambil temanya itu tema 1 dan 3 ya Yun, tema 1 dan 3, cuman kita yang baru dilaksanakan itu di tema 3 kalau nggak salah, hidup berkelanjutan Kak Johan.
Maaf ya, nggak kondusif lagi di lapangan. Panas, sakit kepala juga. Jadi emang pelaksanaannya kita itu suaranya bising nggak sih? Soalnya lagi di lapangan. Bising nggak teman-teman Kak Johan? Soalnya dari Sekali. lamben ada enggak, maksudnya takutnya ini. Jadi kita pengaplikasiannya itu 1 kali dalam 1 tahun Kak Johan, dengan 1 tema yang kemarin kita ambil itu hidup berkelanjutan, yang itu juga ditanamkan di acara pramuka ini. Tema itu pun kita buat untuk ke anak ya, hidup berkelanjutan. Apa nih gitu tuh? Yang hidup berkelanjutan itu contohnya seperti apa? Kalau memang kayak ada sih cara menanam kangkung. Kemarin itu ya kita sudah mempraktekkan cara menanam kangkung. Apalagi itu bayam, dan baru seminggu sih ya, maksudnya baru seminggu, jadi mungkin nanti panennya mungkin berikutnya hasil panennya itu nanti akan biasanya di dalam literasi kita tiap hari itu literasi di sekolah. Jadi hasil panen itu nanti kita akan pamerkan di literasi tiap pagi. Literasi tiap pagi di sekolah itu kita menampilkan, insya Allah. Artinya itu sudah diprogramkan, itu akan ditampilkan nanti hasil dari kelas berapa gitu. Mereka menanam apa, karena saya nggak tahu ya, karena guru kelas. Yang saya tahu kemarin itu bayam sama kangkung kalau nggak salah ya. Mereka mungkin 2 minggu apa ya, nanti mereka akan memperlihatkan hasil karya anak-anak itu di dalam literasi yang dilaksanakan setiap pagi, setiap hari. Begitu Kak Johan ya. Maaf kurang konsentrasi. Jadi lagi di kemah. Udah mungkin itu aja Kak Johan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih Kak Deni sudah bercerita terkait implementasi P5 di sekolah Kak Deni ya. Eh, saya menanyakan ini kakak-kakak karena tadi pagi saya sudah mengisi workshop ya di salah satu KKGO di daerah saya. Saya jelaskan secara regulasinya terkait panduan P5 yang ada di PMM ya, atau di Kemendikbud, bahwa kalau di regulasinya, kalau di Kaneni tadi kan 1 kali 1 tema saja dan 1 proyek yang diambil di P5-nya gitu kan, 1 tema dalam 1 tahun. Nah, yang mereka masih pikirkan di teman-teman guru PJOK tadi pagi bahwa tidak pernah diberikan untuk menyampaikan ide, misalnya dari PJOK nih, saya ingin buat proyek, misalkan buat proyek kayak Kak Endri tadi. Jadi inisiatornya adalah guru PJOK itu sendiri gitu. Mereka hanya diajak oleh guru kelas dan kepala sekolahnya memang selalu mengiyakan apa ide dari guru kelas dan tema yang dipilih oleh guru kelas. Nah, saya tekankan di sana sebenarnya guru PJOK juga boleh memberikan ide gitu kan, ide proyek yang akan dilakukan. Karena prinsip utama dari P5 kan kolaborasi ya, antar kepala sekolah, guru, terus siswa, komite, dan lain sebagainya di sana. Jadi saya tadi ingin mendapatkan gambaran juga terkait, misalkan mungkin ada kakak-kakak yang memang inisiatornya atau ide proyeknya dari PJOK gitu, dan gimana proses menjalankan P5-nya. Ada nggak yang punya pengalaman dulu nih? Benar kata Kak Johan tadi, ya maksudnya saya bilang karena kita nggak tahu ya, karena kita guru olahraga ya Kak Johan ya.
memang untuk acara P5 itu kebanyakannya kan guru kelas. Kita tuh tidak pernah tahu apa yang mereka lakukan karena kita tidak pernah diikut sertakan dalam program P5 itu karena mereka pikirnya mungkin itu ya kewenangannya guru kelas ya. Kita hanya diminta bantuannya saja gitu, seperti itu sih. Emang yang dikatakan Johan itu betul sekali. Kalaupun yang kemarin saya lakukan itu di Kombel itu, saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk menyampaikan program proyek saya yang PTS-kan itu tentang permainan tradisional. Ya karena kita sendiri guru olahraga kemarin waktu pun kita nggak paham ya, artinya gini, apa yang akan kita lakukan sebagai guru olahraga karena di situ lebih menekankan kepada guru kelas. Di situ mereka diminta untuk membuat modul ajarnya, temanya berapa yang mau diambil, dan kapan akan dilaksanakannya, berapa kegiatan untuk yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Dan mereka semua sepakat 1 kali dalam setahun, temanya mereka yang buat. Kita sebagai guru olahraga cuma hanya bisa menonton, karena tidak diajak, ayo guru olahraga apa ya, tidak mempunyai akses lah, intinya begitu Kak Johan. Jadi kita hanya diminta sebagai tenaga sukarelawan. Itu, Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Neni arahannya. Nah, ini ada 2 nih yang sudah raise hand. Ada Kak Abdur Rajab dan Kak Indri. Silakan Kak Abdur Rajab, mungkin ada pengalaman nih. Oke, baik Kak Johan, terima kasih. Kebetulan untuk semester ini saya ditunjuk sebagai yang untuk P5-nya untuk semester 1 karena temanya bangunlah jiwa dan raganya untuk semester pertama. Yang kedua berrekayasa dan berteknologi. Jadi yang pertama guru kelas maupun kepala sekolah menunjuk saya. Jadi pada saat pelaksanaannya, kalau di sekolah saya, yang pertama saya berkolaborasi dengan wali kelas, wali murid, dan komite untuk melaksanakan kegiatan yang bertema bangunlah jiwa dan raganya. Di situ saya menjabarkan tentang budaya anti korupsi, budaya bullying, terus dilarang bully ya maksudnya, itu sama ada 3 kemarin, korupsi, bullying, satu lagi narkoba. Jadi secara garis besarnya bersama-sama, bukan saya ya, bersama-sama dengan wali kelas saya membuat program atau modul ajar bareng-bareng. Biasanya dilakukan di jam terakhir, 2 jam terakhir, atau masih lompat, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, sama-sama bareng-bareng di lapangan. Secara garis besarnya apa, pada saat nanti di bukti karyanya di akhir semester pertama, biasanya anak-anak membuat poster atau slogan tentang anti narkoba dan lain sebagainya. Seperti itu Kak Johan kalau di sekolah saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abdur Rajab Arif. Oh, berarti memang ya ada sekitar 8 tema ya di P5-nya. Jadi tergantung sekolah tahun ini misalkan atau semester ini akan mengambil tema yang mana. Baru nanti siapa yang lebih cenderung, maksudnya mata pelajaran apa nih yang sesuai dengan keilmuan dari gurunya, misalnya apakah guru PJOK-nya dibangunlah jiwa dan ragaku misalnya di situ ya. Tapi ide besarnya ini berarti dari Kak Abdur Rajab Arif ini ya, sebelum nanti kolaborasi tetap, karena prinsip utama P5 kan kolaborasi nih ya, semua elemen di sekolah lah gitu ya. Tapi idenya yang menggerakkan itu Kak Arif dia yang khusus guru PJOK-nya gitu. Oke, thank you Kak Arif Sama-sama, Kak. bercerita pengalamannya.
Next Kak Indri nih. Nah, Kak Indri mungkin ada cerita nih. Silakan Kak. Wah, sepertinya Kak Indri. Oh ya, ada. Saya kira lagi gangguan. Silakan Kak. Oh, masih Ya, belum izin terdengar Kak. Kak Indri. Ah, sudah. Ya, izin Kak. Eh, Kebetulan saya lagi ada kegiatan. Eh, Paling untuk saya ini untuk saya share kegiatannya ya Kak. Apa yang saya lakukan atau bagaimana Kak? Boleh Kak, biar dilanjutkan sekalian. Oh baik. Eh, Kegiatan kami ini kalau saya sendiri bukan mengambil masih sama temanya yaitu model kebugaran jasmani. Saya melakukan tentang kegiatan yang dilaksanakan di pembelajaran saya dan nantinya akan terkolerasi proyeknya dengan pembelajaran di pelajaran mata pelajaran lain seperti mata pelajaran kimia yang akan membahas tentang energi, juga dengan pelajaran biologi yang akan nantinya berbicara tentang respirasi. Jadi pembelajaran saya yang dilakukan ini akan dilaksanakan kurang lebih 3 bulan. Izinkan saya nggak bisa share materinya, kebetulan saya sedang ada di tempat rapat juga. eh Kemungkinan itu sudah didiseminasikan dan alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan bisa bersinergi dengan guru rekan sejawat lainnya dan akan bentuk proyek yang akan dilakukan ini dilaporkan dalam bentuk media massa nantinya. Dia akan dimasukkan siswa di media massa atau di TikTok, media sosial, maaf maksudnya di media sosial, terus di TikTok ataupun di Instagram yang nanti akan saya buatkan roomnya di classroom. Jadi laporannya ada di sana dan juga ada yang membuat poster juga tentang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dan juga nanti ada himbauan mereka untuk memperbaiki pola kehidupan mereka di masa yang akan datang. Itu sih Kak yang akan dilaksanakan kurang lebih tentang kegiatan yang akan saya lakukan Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Indri sudah menjelaskan kegiatan yang sudah dilakukan Kak Indri ya. Oh, udah masuk nih Iya Kak Kak. Nur kayaknya masuk. Thank you Kak Indri. Silakan teman-teman mungkin Baik, ada yang terima mau kasih. memberikan masukan terkait Kak Indri atau menceritakan terkait pengalaman pelaksanaan P5 yang diinisiasi oleh guru PJOK. Bisa di SD, SMP atau SMA yang memang ide besarnya dari guru PJOK dan menggerakkan teman-teman guru lain untuk ikut berkolaborasi dalam kegiatan P5 tersebut. Kak Septian, silakan Kak Septian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Johan. Untuk kegiatan P5 di sekolah saya yang sering saya ceritakan untuk tahun ini, memang saya coba ambil peran di kelas 6, P5-nya kita berkolaborasi dengan guru kelas, saya tentunya berkolaborasi dengan guru kelas untuk mengadakan kegiatan sport education model tersebut. Kemudian untuk proses pembelajarannya kita berdiskusi dengan guru kelas dan kepala sekolah karena ini kan awal. Kita cari di internet pun seperti apa modulnya, saya sampaikan kita coba buat aja pelan-pelan sambil kita mempraktikkan, sambil kita belajar, learning by doing ya. Gitu. Jadi kita sering berkolaborasi di hari Senin bareng-bareng, temanya lebih ke masuknya ke kearifan lokal sih Kak. Jadi kan kita tujuannya adalah mengenalkan festival olahraga tradisional yang kemarin seperti Gobak Sodor, terus apalagi
bentengan yang alhamdulillah kemarin dapat arahan, dapat dapat apa namanya, dapat gambaran dari materinya Kak Henry kemarin gitu. Jadi saya coba pertegas lagi kepada guru kelas, kepada kepala sekolah. Alhamdulillah sekarang sudah sampai ke penentuan musim, kita sudah apa namanya, menentukan kapan kita harus mulai latihan, kapan kita harus mulai pertandingan, pembagian afiliasi, pengelompokan peserta, siapa yang jadi wasit, siapa yang jadi peserta, siapa yang jadi pelatih. Itu juga kita dalam proses, kemarin sudah dibagikan, tinggal proses pelaksanaannya. Tetapi sebelum proses pelaksanaan ini, namanya anak SD kelas 6, tentunya harus banyak gambaran-gambaran, materi-materi yang harus disampaikan terlebih dahulu gitu. Jadi rencana sih di pelaksanaan itu di akhir Agustus ini, karena di pertengahan Agustus ini kegiatannya cukup banyak juga di sekolah gitu, biar nggak bentrok sama kegiatan yang lain. Kita mulai nanti di akhir Agustus sudah mulai ada proses latihan-latihan, kemudian nanti pertandingannya di November, acara festivalnya di akhir November. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Jadi kita sudah pelan-pelan sambil belajar sambil melaksanakan gitu. Terima kasih, mungkin itu aja Kak Johan. Oke, terima kasih Kak Nur Septian. Berarti ini idenya dari Kak Nur ya untuk melaksanakan SEM. Tetap Betul. tapi membutuhkan kolaborasi dari guru kelas juga ya. Nah ini yang saya maksud, jadi tadi pagi ya, jadi guru-guru PJOK ini pusing karena mereka tidak tahu ide proyek apa nih yang harus saya buat agar meyakinkan kepala sekolah bahwa di beberapa tema P5 itu PJOK juga bisa masuk sebagai inisiator utamanya gitu ya, guru PJOK atau mata pelajaran PJOK. Tidak hanya sekedar ngikut misalkan buat jajanan biasanya atau makan-makan biasanya ya, tema-tema yang dibuat oleh guru-guru kelas. Jadi guru PJOK hanya ngikut sebagai koordinator tim keamanannya lah, koordinator apa panitia pelaksananya gitu. Jadi biar ide kita ini, ide-ide yang ada yang pasti kakak-kakak punya banyak rencana program atau proyek yang bisa diimplementasikan melalui kurikuler atau di P5-nya. Terima kasih Kak Septian dan kakak-kakak semua yang sudah menceritakan dan memberikan gambaran ke saya terkait implementasi dari P5 itu sendiri. Nah, kakak-kakak, masih 30-an menit lagi. Saya lanjut ke materi pengantar bukti karya ya, apa yang akan kakak-kakak lakukan nanti setelah ini. RTL sudah kakak lakukan. Sekarang baru kita masuk ke pengantar bukti karya. Nah, kalau pengantar bukti karya ini di PNM nanti, saya yakin kakak-kakak sudah mahir semua ini mengaplikasikan atau menggunakan PMM karena kinerjanya melalui ini ya, melalui PMM semua. Nah, ini dia kakak-kakak bukti karya di platform Merdeka Mengajar atau PMM untuk PKG PJOK. Topik pembahasannya di sini bagaimana alur aktivitas bukti karya PKG PJOK dan mengunggah bukti karya di PMM. Jadi kakak-kakak akan mengunggah bukti karya yang sudah kakak lakukan di PMM di program PKG PJOK ini. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Nah, kalau ini seperti yang biasa perjalanan kita, sekarang kita sudah masuk ke minggu 11. Jadi ini kita akan sebentar lagi selesai untuk proses pendidikan dan pelatihan kakak di PKG PJOK. Ada sekitar 2 kali pertemuan lagi untuk pengenalan LMS. Jadi kakak-kakak sudah akan bersiap-siap sebagai fasilitator diseminasi dan akan bertarung di daerah, bertarung ya bahasanya di daerah kakak masing-masing. Karena kakak-kakak yang tahu sendiri bagaimana karakteristik guru PJOK di daerah atau di wilayah kakak-kakak, tempat kakak-kakak mengajar nanti masing-masing. Dan itu lumayan berat sepertinya kakak-kakak ya. Next, sebagai bagian dari kurikulum PJOK,
PKG PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi atau praktik baiknya dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Jadi ditebalkan di sini sebagai salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal dari bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Tapi saya yakin pasti ini hasil karya kakak-kakak karena sudah banyak sekali tugas, aktivitas, video, RPP atau modul yang sudah kakak buat selama kurang lebih 3 bulan dari proses PKG TJOK ini. Dan wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, kriteria ketentuan penambahan bukti karya, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas, kalau video ya. Yang kedua, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara. Jangan sampai ada unsur-unsur sara di sana ya, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Karena ini akan ada proses validasinya nanti. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi harus jelas dasar atau referensinya. Nah, di sini alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK, alurnya seperti ini kakak-kakak. Kakak-kakak dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Pilih kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK ini. Yang pertama, praktik pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Praktik baik pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Ini format refleksi kakak-kakak sebelumnya. RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Jadi kalau RPP-nya atau aksi nyata dalam bentuk modul ajar dalam bentuk dokumen PDF. Nah, ini dia peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Ini lembar pernyataannya yang harus ditandatangan dan distempel basah, ditandatangan kepala sekolah dan stempel basah sekolahnya ya. Jadi ini harus ada sepengetahuan dari kepala sekolah. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataannya, saya coba unduhkan dulu lembar pernyataannya. Atau ada yang sudah bisa diunduh nggak, Diano? Di LMS. Ini masih close access sepertinya. Nanti ya, saya coba tanyakan dulu kalau memang belum diunduh surat pernyataan ini. Nah, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Master program PKG PJOK di sini. Teknisnya ini ya, home di terus bukti karya. Kakak-kakak dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada laman beranda home kelas pembelajaran PKG PJOK. Jadi cari di poin bukti karyanya. Di sini sudah jelas kakak-kakak di LMS ada di sini, unggah draft bukti karya, unggah draft bukti karya. Anda akan masuk kepada laman modul bukti karya, pilih modul unggah draft bukti karya untuk mulai mengunggah bukti karya Anda. Proses revisi dan berbagai bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Jadi proses validasinya harus di-ACC dulu oleh fasilitator untuk melihat kesesuaian konten atau isi dari bukti karya kakak-kakak. Ini dia. Oh, jadi udah ada di LMS semua Kak ya panduannya. Di sini juga ada formulir persetujuan pelibatan anak kepada orang tua, nanti sudah ada semua di sini. Jadi LMS kakak-kakak tinggal explore nanti mana yang masih memang mungkin belum bisa kita diskusikan di grup nanti ya.
Di sini poin 3 untuk formulir persetujuan pelibatan anak, klik kerjakan tugas atau assessment. Pastikan Anda membaca semua instruksi yang tertera sebelum mulai melakukan pengunggahan. Nah, ini teknis untuk mengunggah bukti karya, pasti sudah bisa karena kakak-kakak selama kurang lebih 3 bulan kerjaannya ini terus nih. Mengunggah tugas terus sampai bosan mengunggah tugas. Oke, ini teknis saja kakak-kakak. Putusan utama dari validasi bukti karya. Oh, ini nanti lembar penilaian saya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, misalkan ada beberapa poin yang tidak dicantumkan di sini, maka mungkin belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Jadi prosesnya dulu kayak kita revisi ya, kayak revisi ya kakak-kakak ya. Kakak mengirim draftnya dulu di di PMM sesuai di LMS sesuai instruksi ini. Instruksi di LMS nanti saya periksa dulu fasilitator entah siapa yang ditugaskan nanti untuk memeriksa kesesuaian bukti karya kakak-kakak. Jika memang sudah sesuai baru bisa diunggah di PMM. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya, terdapat 2 putusan utama dari validasi bukti karya, layak untuk langsung diunggah ke PMM, perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum unggah ke PMM. Ini udah kayak kita mau skripsian ya, ada proses-proses revisi dulu. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator. Oke, ini tugas kakak-kakak nih. Putusan utama dari validasi bukti karya layak untuk diunggah ke PMM, maka berbagi bukti karya. Ini masih di LMS-nya kakak-kakak ya. Anda akan melihat modul berbagi bukti karya apabila draft bukti karya sudah divalidasi atau dinyatakan layak oleh fasilitator. Dalam modul berbagi bukti karya, Anda perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi. Klik reply untuk mulai membagikan bukti karya Anda. Oke, next. Tuliskan tautan bukti karya yang telah diunggah di PMM pada kolom yang tersedia. Pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan. Oke, agar dapat berubah otomatis menjadi hyperlink. Nah, ini dia, Kak. Klik post reply untuk mengirimkan hasil bukti karya ke forum diskusi. Hasil bukti karya telah berhasil dibagikan pada forum diskusi. Ini kalau sudah statusnya berhasil nih. Oke. Ini Anda putusan utama validasi bukti karya yang perlu direvisi misalnya ini ya. Anda akan melihat modul revisi apabila draft bukti karya layak perlu diperbaiki sebelum dapat diunggah ke PMM. Dalam modul berbagi bukti karya, Anda akan diarahkan untuk melihat umpan balik dari fasilitator dan mengunggah ulang revisi draft bukti karya. Klik tautan untuk kembali ke modul unggah draft bukti karya. Sederhananya kakak-kakak di sini. Nah, tadi yang proses di LMS sudah kita lalui. Jadi sederhananya nanti kakak-kakak membuat draft bukti karyanya, baik bentuk video, PDF, hasil refleksi, dan lain sebagainya bisa dipilih oleh kakak-kakak. Nanti di LMS bisa diunggah dulu draftnya, baru saya periksa lagi, saya review fasilitator ya, entah saya atau siapa nanti yang ditugaskan mereview hasil bukti karya kakak-kakak draftnya. Jika ada yang perlu direvisi, tinggal direvisi dan diunggah ulang sampai dinyatakan layak atau ada proses validasinya di sana. Nah, jika sudah divalidasi dan dinyatakan layak, baru kakak-kakak mengunggah bukti karya ke PMM. Kenapa proses ini harus melalui beberapa tahap review dan validasi? Karena takutnya nanti ketika bukti karya tidak divalidasi, ada unsur sara, konten pornografi misalnya ini ya, atau hal-hal yang tidak sesuai teknis dari kementerian, takutnya itu akan menyebar karena PMM ini bisa diakses
di seluruh dunia ya. Tinggal klik tautan PNM maka aksesnya bisa menyebar ke seluruh dunia. Dan ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak perlu terjadi atau yang dapat menurunkan kredibilitas dari GTK maupun dari Kemendikbud itu sendiri. Nah, mengunggah bukti karya di PMM, langkah-langkah mengunggah bukti karya di sini di PMM Kemdikbud tinggal diklik saja. Ini saya yakin kakak-kakak sudah fasih atau mahir di sini. Cari bagian bukti karya, tambahkan karya ke karya saya di sini kakak-kakak. Lalu pilih kategori karya yang akan diunggah. Jadi di sini sudah jelas apa saja. Ada kepemimpinan, misalnya praktik baik, praktik pembelajaran, RPP, bahan ajar, dan lainnya. Baru pilih bentuk bukti karyanya, apakah PDF, JPEG, JPEG, atau foto ya, atau video. Baru pastikan Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda. Masuk ke akun YouTube dengan akun Google. Nah, ini izinkan akses ke YouTube Anda, pilih video yang akan ini jika video ya yang akan kita unggah, lengkapi rincian video, deskripsi videonya dijelaskan. Oke, ini teknisnya cara membagikan bukti karya. Jadi kakak-kakak selain ini untuk kita latihan juga, nanti juga kakak-kakak pada saat menjadi fasilitator diseminasi, setiap kali sinkronus seperti ini yang saya lakukan ini, saya pasti akan menguploadnya ke video, ke YouTube. Saya download dulu di email, terus hasil download ini saya upload ke YouTube. Setelah saya upload ke YouTube, link YouTube-nya yang saya sematkan di LMS, ada di menu time spend nanti. Jadi prosesnya hampir sama seperti kakak juga mengupload bukti karya ini. Nah, time spend kita ini, makanya saya selalu record di sini, yang terbaca untuk dibayarkan nanti. Misalkan sekarang 2 JP, terus saya hanya membuat video 1 JP misalnya di sini. Maka di sana akan terlihat merah, masih merah karena kurang durasi video yang saya buat atau durasi video sinkronus yang saya lakukan. Jadi kalau kita memang 2 JP, 1 JP atau 3 JP harus memenuhi durasinya baru bisa terbaca atau hijau dia nanti di menu time spend-nya kakak-kakak. Nah, setelah peserta mengunggah bukti karya, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah-langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsi saja. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nah, jadi pekerjaan fasilitator tidak hanya sekedar validasi di awal di LMS, namun takutnya nanti antisipasi peserta juga lain yang divalidasi, lain yang diupload. Makanya harus cross validasi dia ya, validasi ulang, validasi silang bahasanya. Untuk memastikan kesesuaian file PDF, video yang sudah divalidasi sama dengan yang diunggah ke PNM. Oke, itu saja kakak-kakak dari saya. Penjelasannya sudah banyak secara lebih lanjut di sini. Ini maksud saya tadi, pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui link bukti karya ini. Saya akan kirimkan linknya yang ini ke grup. Jadi kakak-kakak nanti bisa mempelajari secara mandiri terkait bukti karya ini. Sebentar ya sebelum kita tanya jawab. Kelas 6. Oke, kakak-kakak, saya sudah kirimkan linknya ke grup terkait informasi. Jadi kakak-kakak mungkin yang masih ada kesibukan, yang belum mengikuti Gimlet ini secara utuh, bisa membaca informasi bukti karya atau prosedur mekanismenya di link yang sudah saya kirimkan di grup ya. Silakan kakak-kakak jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan.
Kak Sri, silakan Kak Sri. Tentang bukti karya yang mungkin yang saya tangkap ya Kak tadi masih agak ngambang gitu, tapi koreksi kalau salah gitu Kak. Di pikiran saya berarti itu kan tadi antara PDF atau video berarti bisa pilih salah satu ya Kak. Berarti misalkan saya pilih berbentuk PDF. Nah, yang isinya adalah itu hasil-hasil yang sudah saya kerjakan selama 3 bulan itu, mulai dari saya bikin misalkan modul sendiri yang tentang yang sudah disampaikan narasumber atau fasil, kemudian nah itu nanti dijadiin dirangkum jadi satu itu berbentuknya PDF gitu Kak. Kalau takut salah nih coba Kak. Terus sedangkan atau nanti ada kita harus praktek berbagi baik juga ke kemana tadi, ke teman-teman atau ke yang ada surat keterangan terlibat peserta didik juga itu harus ditandatangani. Apakah yang kemarin kita mengikuti yang di dalamnya adalah yang mengikuti membantu kita bikin pembikinan video atau gimana gitu ya Kak. Nah, pikiran saya berarti saya bikin merangkum berbentuk PDF apa yang udah kita kerjakan selama 3 bulan itu dijadiin satu. Kemudian berarti kalau misalkan kalau nggak ada video berarti nggak harus video ya Kak. Gimana tuh Kak? Bingung masih secara gamblang ya Kak. Atau teman-teman yang sudah punya terima kasih. Kak. Silakan mungkin ada yang mau menjawab yang mungkin sudah dulu di GP Guru Penggerak untuk upload bukti karya. Silakan Kak. Kebetulan saya kan bukan guru penggerak jadi masih mohon bantuannya Kak. Siapa tahu yang ada yang sudah punya pengalaman nih untuk upload bukti karyanya. Mau karena masih Henry di sini ada Kak Neni yang sudah raise hand. Saya belum belum. Kak Henry. Dari Padang yang dikirimin. Gimana masih ada yang ngasih namanya Pak Haji Pak Una. Katanya lebih bagus dari Yusuf. Silakan Kak Henry. Sudah open mic kayaknya Kak Henry. Iya. Oke, baik Kak. Lebih bagus dari Yusuf kata Pak Ferry itu. Tadi saya mau bertanya sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa karena waktu di GP juga sering upload bukti karya. Benar kayak presentasi Kak Johan tadi. Untuk bukti karya itu kita di PMM itu benar harus klik dulu bukti karya, kemudian di situ baru ada kategorinya. Nah, terus pilih dulu yang karya sayanya. Nah, nanti karya saya itu baru kita tambah, ada kata tambah karya Anda gitu. Nah, nanti ditambah karya Anda. Henry, contohnya berarti kalau kayak bikin modul gitu ya, yang rangkum dari awal berarti kita pilih modul gitu. Maksudnya modul itu modul ajar aja, jangan modul ini. Oh, modul ajar yang udah ada. Yang Ibu bikin tapi jangan yang copy paste dari orang lain. Yang udah saya bikin yang 3 bulan kan Kak? Ya boleh. Nah tapi berarti yang ya terus. Aku mau baru beli yang berarti kalau pilih modul nggak usah melakukan praktik berbagi baik dong. Enggak ada. Di situ pilihnya itu bukti karyanya berarti modul berarti ajar. Kita modul. Nah, ya. Itu surat keterangannya yang harus itu masuk juga ketika kita ngumpulin modul. Ke PDF. Ya, pokoknya bikinnya PDF. Nanti yang di share ke Johan ini kan tambahkan modul. Tambahkan bukti karya. Nah, nanti pilih di yang pojok ini pilih RPP dan modul ajar. Nah, baru masukkan ke nantinya PDF-nya. Tuh. Ya. Berarti Pak Henry konten ini berarti Oke Kak, ini Kak ya berarti di sini nggak terbaca sepertinya. Jadi kategori karyanya tergantung pilihan kakak-kakak nanti. Apakah iya, artikel, bahan ajar,
Dokumen teknik, RPP kepemimpinan atau sekolah, modul praktik ajar baik, gitu. praktik pembelajaran, RPP dan lainnya gitu. Banyak pokoknya pilihannya. Oke, oke. Jadi Ya, kebayang. dipilih kakak-kakak. Tidak harus ada video. Kalau yang untuk surat pernyataan itu, misalkan praktik pembelajaran dalam bentuk video, kita kan Video, berarti ya. menggunakan subjek anak di sana. Harus ada surat Ya. pernyataan dari orang tua. Tapi kalau pengesahan dari kepala sekolah itu wajib, baik itu Siap. dalam bentuk RPP modul, baik praktik pembelajaran itu wajib kalau kepala sekolah itu. Oke, Kak Johan, izin Kak Johan. Silakan Siap, Kak. Kak. Kak, terima kasih, Kak. Oke, ini untuk bukti karya ini kan bisa berupa video. Nah, saya mau mengirimkan video aksi nyata yang kemarin, tapi saya edit lagi keterangan-keterangan analisis waktunya. Ini kapan yang partisipasi anak, instruksi. Nah, itu nggak apa-apa Kak Johan? Boleh Kak Henry, nanti diperbagus lagi video aksi nyata. Jadi praktik analisis itu. waktunya akan saya terapkan di situ, analisis waktu jadinya. Oke, siap Kak Henry, boleh. Tapi persyaratan administratifnya lah ya, kayak siap. Nanti saya download ya. Sementara ini saya itu harus ada. Ya, sementara ini saya buka belum bisa di-download. Maaf, ini tidak ada tersedia. Oke, saya udah klik tadi siap. di LMS tapi belum ada nama bukti karya. Cuma ada foldernya tapi nggak ada bisa isi. Oke, nanti saya tanyakan ke tim dulu, ke pusat. Siap, Kak. Minta contohnya ke Henry. Kalau PDF nggak ada batasan ya, Kak? Berapa banyaknya, Kak? Izin. Apanya, Kak? Kalau bentuknya PDF itu nggak ada batasan, kita harus berapa banyak? Satu materi. Enggak, Kak, misalkan Kak Sri mau memilih modul ajar, pilih saja modul ajar atau RPP dari misalkan pelaksanaan apa kemarin aksi nyata Kak Sri misalnya, SEM misalnya, berarti pasti ada modul ajar SEM di sana. Iya. Itu yang diunggah nanti. Kalau saya silakan dilanjut Kak. Videonya kan berarti nggak ada video. Iya, nggak usah ada video kalau modul ajar. Berarti modul ajar aja upload ya. Izin Kak, bertanya dong. Oke, silakan Kak Indri. Kak izin mau bertanya, seandainya nih saya mau menggunakan video yang kita berbagi praktik baik ketika kita melakukan pengimbasan RTL, apakah itu bisa menjadi bagian dari praktik baik, Kak? Diizinkan nggak kalau seandainya kita menggunakan itu? Terima kasih. Sebenarnya harapannya video yang diunggah di sini terkait video aksi nyata kemarin kakak-kakak ya, atau video setelah kakak-kakak melakukan pelatihan luring. Jadi kan ada revisi video di sana yang dilakukan. Jadi semua konten atau pengetahuan yang sudah didapat di PKG ini kan tergambarkan dalam video aksi nyata tersebut. Tinggal seperti kata Kak Henry, diedit saja nanti di sana dan dilampirkan berkas-berkas yang keabsahannya kayak tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan wali murid dan lain sebagainya nanti. Itu sih Kak Indri. Oh, berarti yang video pembelajaran kita ya Kak, yang terakhir kemarin ya, yang kita lakukan ya, betul, yang 30 menit itu ya? Yang 30 menit lebih ya. Oke, siap. Oke Kak, siap. Oke, terima kasih Kak Indri. Siapa yang masih raise hand nih? Kak. Oh, sepertinya Kak Neni. Silakan Kak, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita diskusi saja nih ya terkait bukti karya ini, karena agak lama prosesnya, nanti kakak-kakak akan mengunggah bukti karya sampai validasi dan mengupload di PNN. Waktunya berapa lama Kak? Berapa lama ya, saya lihat dulu kalender pendidikannya. Sekarang tanggal berapa Kak? Sekarang tanggal 13. Refleksi bukti karya pokoknya tanggal 22 nanti. Untuk refleksi berarti sebelum tanggal 22, tanggal 21 nih. Kalau di kalender pendidikan. Habis bukti karya nggak ada lagi kan ya Kak?
Gimana? Abis bukti karya ada tugas lagi nggak, Kak? Ada. Habis bukti karya masih ada pertemuan luring 2 kali lagi, pertemuan sinkronus atau daring 2 kali lagi. Wow. Semangat teman-teman. Berarti ini pertemuan 3 pertemuan terakhir ya. Ini yang 1, besok 2 terakhir baru selesai nih proses PKG PJOK. Baru nanti saya mencoba mengulang dari awal proses penilaiannya dari modul 1 sampai ke bukti karya ini sehingga penarikan nilai oleh tim PKG pusat nanti langsung include ke pengumuman peserta, kelulusan peserta PKG atau siapa yang dinyatakan lulus sebagai fasilitator diseminasi. Saya akan ulang dari awal nanti karena mungkin ada yang terlewat penilaian-penilaian yang saya lakukan setiap modul. Hari ini jangan lupa ada refleksi dan penilaian kinerja fasilitator. Ingat, rekan-rekan. Ya, betul. Ada penilaian. Silakan Kak Henry. Apalagi yang belum dijelaskan Kak Henry dulu, silakan. Oke, baik. Pokoknya hari ini jangan lupa, intinya yang 1 ini nih, penilaian kinerja fasilitator jangan lupa. Ingat. Mau lulus nggak? Pokoknya saya mau ngasih 1000%. Siap, Pak. Kak Johan pokoknya paling best belahan. Sama refleksi ya, refleksi due date-nya sampai jam 12 malam. Oke, semangat semuanya. Untuk ini Kak, untuk apa tadi penilaian fasilitator ada di kuesioner ya? Ada di LMS. Langsung tak kerjain sekarang kalau fasilitator mah tenang aja. Bener kalau Henry. Pokoknya is the best lah. Cuma bukti karyanya masih mupeng ini ya Allah. Kak Henry kalau ada contohnya kirim dong. Nggak boleh, nggak boleh plagiat Nggak apa-apa, nanti malam saya kerjain, ntar saya share. Kan plagiat, minta contoh. Mikir sendiri. Ini ada 2 Kak Henry ya untuk hari ini, refleksi dan penilaian fasilitator ya. Ya, Kak, bener kan? Dan itu due date-nya sampai jam 12 malam, jangan telat. Oke, siap. Terima kasih Kak Henry. Kak izin belum unggah yang ini nih Kak, belum unggah yang RTL. Oke Kak, silakan diunggah karena saya juga belum menilai ya di RTL. Enggak, soalnya Jadi izin nanti... Kak, rencananya baru pemaparan tuh besok karena kemarin itu ada kendala nggak jadi di hari Jumat, terus karena kepala sekolahnya juga lagi ada keperluan, jadi itu diundur sampai tadi hari ini. Nah hari ini besok juga, jadi kalau di sini harus ada persetujuan dulu, jadi otomatis saya baru pemaparan itu besok Kak, jadi mungkin besok baru saya unggah. Oke Kak Sri, nggak apa-apa, ditunggu. Nanti saya juga rencana akan memberikan penilaian secara kolektif ya, secara keseluruhan. Jadi biar tidak mengulang satu persatu, walaupun saya sudah mengisi kemarin sampai bukti karya sampai modul berapa kemarin ya, modul 3 kalau tidak salah. Akan saya ulang dari awal lagi pelan-pelan nanti untuk penilaiannya biar tidak ada yang terselip, takutnya nanti mungkin ada yang kelewat namanya ya, malah nggak lulus jadinya nanti. Sampai ke penilaian bukti karya nanti. Terakhir mungkin saya akan melakukan penilaian di deadline hari terakhir nanti kakak-kakak. Silakan yang belum mengumpulkan tugas apapun dicek lagi kembali, biar jangan sampai nanti malah itu yang mengurangi poin atau nilai kakak pada saat penarikan nilai oleh tim dari PKG PJOK pusat ya. Tapi kayaknya rata-rata ini udah semua nih saya lihat dari proses kemarin ya. Sebelum RTL sudah semua mengumpulkan tugas di LMS. Tapi untuk
progres diseminasi gimana Kak pesertanya? Kabupaten Serang masih 80%, Kak. Yang lain kayak udah 100%. Kayak hanya Kabupaten Serang sama Pandeglang, Lebak apa Pandeglang ya yang belum? Pandeglang sama Serang. Pandeglang sama Kabupaten Serang yang belum. Yang lain kayak udah 100%. Update Kabupaten Serang masih 80%, baru masih 200 dari 300 baru 266 kayaknya. OTW Lombok. Suara apa lah kata pesertanya jauh. Serang mah. Ya teh cuma 10 ya. Ya wes. Ora apa-apa. Mubeng dah. OTW Bali. Boro-boro ning Bali, sedurunge ning Bali wis mubeng. Tangsel udah full, Tangsel 135 peserta. Kota Serang 135 peserta 100%, Kota Cilegon 105 peserta 100%, Kota Tangerang 90 peserta 100%, Kabupaten Serang 255 peserta 85%, Kabupaten Tangerang 309 peserta 98%, Lebak 378 peserta 96%, Pandeglang 250 peserta 75%. Ya, sayang dengan teman-teman di grup kabupaten udah di-share di woro-woro. Mereka semua pada kendalanya. Rasionya berapa nih? Ada info nggak dari BGP? Satu pasir menangani 15. berapa peserta nanti? 15 ya? Ya. Oke. 15 satu sekolah itu 2. Tapi kayaknya ada kuota cadangan ya Kak. Kalau kuota cadangan itu masuk nggak itu jadi peserta? Kalau Ya, itu berarti jadi cadangan. 20 dong. Ya, kalau dia mundur, kalau nggak tahun depan kalau programnya masih ada. Berarti yang cadangan itu kalau misalkan ikut semua berarti nggak ikut ya yang cadangan ya? Enggak. Ya. Nggak terpenuhi itu. Ya, Henry. cadangan nggak ikut ya nih. Henry, Ya, Dir. ya kemarin tuh udah dibagi-bagi sama BGP. Jadi untuk wilayah Tangsel itu ada 4 sekolah. Nah, 4 sekolah dari 135 peserta itu kan nanti dibagi-bagi. Kita kan ada di 7 kecamatan. Itu kita udah nyetor juga di situ, disuruh melampirkan ada 7 kecamatan, jadi kita taruhnya di 4 sekolahnya yang tidak terlalu jauh dari masing-masing kecamatan. Jadi semuanya bisa terjangkau, nggak terlalu jauh karena mereka rencananya nanti pulang pergi, nggak kayak kita. Kalau kita kan di P4TK itu kita nginep ya waktu itu. Kalau mereka itu dari BGP bilangnya peserta itu datang belajar dari pagi jam 8 sampai nanti jam 4:30. Nah, mereka pulang gitu. Makanya kasih tempatnya titik-titiknya jangan yang terlalu jauh dari tempat tinggal mereka gitu. Makanya kita setting begitu di masing-masing kecamatan. Begitu informasinya. Jadi nanti ada 1 sekolah, misalnya di situ 2 kelas. Ya, jadi 4 sekolah itu ada 8 kelas di hari yang 7 hari itu yang tatap mukanya itu luringnya. Kalau yang Sekolahnya untuk mana aja sekolahnya? Kalau sekolahnya di SMP Tangsel itu ada SMP 4, SMP 14, Pondok Aren kan, 4 Pamulang. Terus kalau yang di satu lagi Ora Labora BSD. Kemudian satu lagi ada di satu lagi di mana ya? Satu lagi 4, 14. Oh, SMP Negeri 2. SMP Negeri 2 di Ciputat, Ciptim. Itu. Jadi letaknya strategis, nggak jauh dari masing-masing kecamatan lain. Gitu. Jadi kalau SMP, kalau SMA nggak tahu nanti sebarannya kayak gimana. Cuma kita udah waktu itu disuruh isi sekolah-sekolah yang dituju dikasih rujukan. Nanti teknisnya
Kita hanya mengisi mengajukan sekolah yang nanti bakal jadi tuan rumah untuk kegiatan yang 7 hari itu untuk luring. Nah, itu nanti yang memfollow up itu dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan akan memberikan informasi kepada sekolah yang bersangkutan. Nah, kalau dinas udah memberi informasi, dinas kota, baru nanti dari BGP memfollow up-nya melalui nomor telepon yang sudah kita kasih. Baik itu nomor telepon guru olahraganya, nanti ketepatan, ada konfirmasi dan disampaikan ke kepala sekolah bahwa dari BGP menunjuk sekolah ini untuk ketepatan luring gitu selama 7 hari untuk PKG PJOK. Nah, kepala sekolah jadi udah tahu, oh iya Pak, itu udah tahu informasinya gitu. Jadi menguatkannya seperti itu dari BGP-nya. Begitu informasinya Kak Henry untuk yang dari BGP waktu kita ikut di Kota Tangerang. Ya, perwakilan dari Dinas, Ketua MGP, dan juga dari PTK. Seperti itu di yang waktu kita ikutin. Gitu. Kak Heru kemana nih Kak Heru? Bener nggak sih Kak Heru? Begitu Kak Heru. Kemana nih Kak Heru? Ada kegiatan kayaknya Kak Heru. Kayaknya ada kegiatan. Jadi itu Oke, kakak, terima kasih informasinya terkait persiapan diseminasi ya. Semangat kakak-kakak, sedikit lagi kakak-kakak, perjalanan masih panjang ya. Nah, kalau saya sebentar lagi selesai, jadi kakak-kakak yang melanjutkan misi ini, misi penyebaran virus ya, bukan belum virus. selesai, maksudnya. ntar di WA kalau bingung. Oke, siap Kak. Jangan hilang di WA Group nanti. Ya. Bagaimana penyebaran konsep PKG PJOK ini biar semua guru harapannya di seluruh Indonesia minimal satu persepsi kita ya terkait konsep di PKG PJOK ini kakak-kakak. Oke kakak-kakak, terima kasih. Ini saja sedikit proses di Sinkronus sore hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di refleksi bukti karya. Silahkan nanti diskusi di grup dengan Kak Henry, Kak Ahmad Arifin atau kakak-kakak lainnya terkait bagaimana proses penguploadan bukti karya baik di LMS maupun di PNM. Oke, itu saja dari saya kakak-kakak ya. Terima kasih atas partisipasinya di sore hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Johan. Sehat terus. Semangat. Semangat.